Ya, langsung saja ke Prof. Cecep. Ya. Kalau Pak Dirgantara mengatakan ketika zonasi ini sudah diubah bahasanya atau diksinya atau dihapus sekalian, ada wacana lagi jangan-jangan UN ini muncul. Kemudian juga Pak Gibran sempat mengatakan ingin menciptakan pendidikan yang berbasis digital, ada pengajaran pemrograman, coding juga. Bagaimana tanggapannya terhadap realita yang ada saat ini? Ya, memang ini jadi complicated ya ketika bicara sebuah problem pendidikan kalau tidak dikaitkan dengan sistem-sistem pendidikan yang lain, subsistem yang lain. Saya berharap ya ketika Pak Wapres tadi sudah menyatakan seperti itu, kemudian Menteri cepat mengadakan evaluasi, ya, melakukan tersebut dengan kajian. Nah, bagaimana hasilnya libatkan berbagai stakeholder. Sebab saya berkeyakinan sistem apapun di kita itu, ya, kalau tidak dikawal dengan baik, secara berintegritas, pasti banyak bocornya. Ya, jadi seperti anomali di kita itu. Nah, bagaimana sekarang ke depan? Saya melihat jumlah sekolah saja timpang kan, SD yang banyak, SMP-nya mengerucut tidak sebanyak SD, kemudian SMA juga gitu. Jadi akhirnya kan berebut. Belum lagi misalnya bagaimana bicara soal kualitas. Jadi ini ya momentum baik bagi pemerintah untuk kemudian ya memperbaiki kualitas standarisasi pendidikan kita. Misalnya bagaimana jumlah ya dari SD ke SMP. Kemudian sistemnya bagaimana? Apa zonasi atau prestasi atau mix? Kalau saya lihat ya jangan terjebak pada zonasi dan non zonasi. Tapi serahkan ke daerah, kemudian daerah ya dipandu oleh pusat begitu membuat regulasi, yang regulasi itu diciptakan bukan hanya oleh pemerintah daerah, dia harus melibatkan yang disebut dengan meaningful participation. Di situ ada para ilmuwan dari perguruan tinggi, ya, ada kemudian pemerhati pendidikan, tokoh pendidikan, DPRD, ya, kemudian media juga pentahelik lah, ABCGM, kemudian meramu itu bagaimana sistem penerimaan siswa baru. Sebari pemerintah juga memperbaiki kualitas pendidikan, karena SD SMP itu ya wajib tuh pendidikan dasar ya yang sifatnya wajib tuh. Jadi SD SMP menurut saya seluruh anak SD kalau mau sekolah SMP harusnya terfasilitasi. Ya, terlepas dari sistem zonasi prestasi, tapi anak SD yang melanjutkan sekolah ke SMP harus difasilitasi oleh pemerintah, wajib pemerintah tuh. Ya, nah kemudian itu saya berharap juga ya yang terpenting adalah ketika dilaksanakan evaluasi apapun namanya, mau zonasi maupun prestasi harus berintegritas, gitu. Sebab kalau tidak ya apapun sistemnya, ya kebocoran, pelanggaran, ya bisa marak di mana-mana. Yeah. Sehingga yang cocok sebetulnya berapa, misalnya gini, di mix lah. Sebuah daerah, mungkin sebuah kabupaten, yang cocok itu misalnya berapa persen untuk zonasi dan prestasi, ya kalau mau pakai istilah tetap zonasi atau kedaerahan, ya diserahkan kepada daerah masing-masing. Yang belum tentu cocok untuk daerah lain. Tadi ya, menurut Pak Dirgantara, mungkin kecamatan juga harus dihitung, dilihat seperti itu. Jadi lebih baik menurut saya kajiannya harus komprehensif. Ya, bukan sekedar tadi pernyataan Pak Wapres, ini sebuah trigger ya bagi sistem pendidikan kita. Kembali lagi tadi soal apa, coding ya, pemrograman. Ini soal bagaimana substansi materi ya kurikulum kita gitu ya. Memang tidak terkait langsung dengan PPDB gitu. Oke, Bu Hetifah, dalam rangka ini kan masih disusun, tentunya masih diramu bagaimana kebijakan yang pas, tapi ketika harus ada pelibatan juga dari sejumlah pihak, seperti apa bentuknya? Karena kan ketika merumuskan ini tentunya harus ada mempertimbangkan dari pihak-pihak lain juga, Bu Hetifah. Ya tentu kami juga Komisi 10 tidak tinggal diam ya, kita juga kemarin pergi ke beberapa daerah, ke sekolah-sekolah, kemudian mengundang berbagai pihak, bukan saja para guru, kepala sekolah, tapi juga orang tua murid. Nah, jadi ini kemarin ya kami datang ke satu sekolah yang tergolong favorit. Gitu. Memang ada juga keluhan. Setelah zonasi, sekolah kami ini kan kalau dulu orang-orang yang pinter-pinter semua ke situ, gitu ya. Sekarang jadi berbeda nih, seolah-olah kualitas dari sekolah itu jadi menurun. Itu tetapi ketika kami tanyakan kepada Dinas Pendidikan secara lebih luas, mereka membandingkan ternyata banyak sekolah-sekolah lain yang dulu kualitasnya sangat jomplang dengan sekolah favorit ini, sekarang mendekati gitu. Jadi
ada semacam kenaikan kualitas dari sekolah-sekolah yang dulu dianggap tidak favorit. Sekarang juga karena banyak anak-anak pandai juga yang ada di situ, dia mengangkat kualitas di sekolah dan guru-gurunya pun juga demikian. Nah, jadi saya kira semangat zonasi itu kita tadi ya jangan terjebak kepada nama ya, tapi semangat untuk mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal anak, meningkatkan pemerataan, menghindari diskriminasi, dan juga mendorong adanya satu spirit bahwa murid dengan latar belakang berbeda boleh saja ada di sekolah yang sama. Nah, itu jangan dihilangkan. Jadi semangat positif dari apa yang pernah diterapkan dari suatu sistem yang namanya zonasi. Bahkan saya juga dapat input ya dari aktivis anti narkotika mengatakan dengan adanya kedekatan sekolah dengan tempat tinggal anak-anak itu juga menghindari adanya praktek-praktek negatif ya, seperti tadi tindakan anak yang terkena narkoba itu karena pengawasan jadi lebih mudah dengan dia tinggal lebih dekat dengan sekolahnya. Nah, sekarang jadi kuncinya sebenarnya banyak PR gitu ya kepada Mendikbud ini gitu untuk kita betul-betul memetakan di mana problem-problemnya dan kemudian nanti ke depan bagaimana kita untuk jangka pendek dan menengahnya menemukan keseimbangan antara pemerataan akses dengan kebebasan memilih sekolah. Ya, kita juga ingin tentu anak-anak kita tadi yang merasa dirinya berprestasi dan mempunyai suatu harapan gitu ya. Nah, kembali kepada soal ujian gitu ya. Jadi saya kira kita juga perlu mengkaji apakah betul motivasi akademik anak tuh hanya bisa ditingkatkan jika ada ujian. Karena dulu juga waktu UN diterapkan di awal-awal itu banyak sekali yang protes karena terjadi juga kebocoran soal, kan, terjadi stres dan prevalensi depresi yang tinggi baik anak maupun orang tua gitu ya, dengan adanya ada penggunaan satu-satunya UN sebagai nilai untuk dia masuk ke sekolah yang lebih tinggi dan sebagainya. Nah, jadi kita tetap ya harus belajar dari pengalaman. Jadi saya melihat bahwa spirit pemerintah sekarang itu membuat suatu kemajuan dan transformasi dari sistem yang masih mengalami kekurangan atau ketidaksempurnaan, dan itu kami dukung untuk perbaikan. Baik, Pak Dirgantara, dengan sistem yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir ini, apakah betul memang terlihat adanya peningkatan kualitas sekolah begitu ya, dari yang tadi disebutkan Bu Etiva, sekolah yang tadinya mungkin tidak unggulan, sekarang sudah lebih maju lagi, atau justru sebaliknya, terbalik ini, sekolah yang tadi unggulan sedikit lebih mundur, gimana Pak Dirgantara? Baik, menarik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kualitas dari sekolah itu kan bukan hanya sebatas dari input anak-anak yang masuk terus diproses terus outputnya. Tentunya ketika inputnya dari sekolah tersebut ini anak-anaknya masuk berkualitas, tentunya pasti sekolah lulusannya akan menjadi baik. Ya, kalau istilah sederhananya itu ketika masuknya sudah singkong, masuk ke singkong, keluarnya apakah langsung jadi kentangan gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini menurut saya bukan hanya bicara tentang perbaikan sistem zonasi, bukan hanya terkait teknis kebijakan nih Mbak, gitu ya. Tetapi juga bagaimana hal manifestasi gitu ya dari komitmen kita terhadap masa depan generasi penerus kita. Jadi saya sepakat sama Prof. Cecep tadi, bagaimana mewujudkan keadilan dalam pendidikan, berarti kita memastikan bahwa setiap anak di sini tanpa memandang latar belakangnya, dan mereka memiliki kesamaan, kesetaraan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan apalagi mereka menumbuhkan mimpi-mimpi mereka. Karena apa? Langkah ini merupakan investasi nyata, Mbak, teman-teman gitu ya, ketika lihat bagaimana terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, bermartabat, dan berkeadilan. Dan hal-hal ini tidak lain kalau kita lihat secara komprehensif, ini bukan hanya lihat dari tadi sistem zonasi yang ada. Jadi sekolah-sekolah yang ada menurut saya ini menjadi sebuah otokritik juga sebenarnya tentang ada sekolah-sekolah unggulan. Kita balik flashback kalau kita bicara tentang sejarah gitu ya. Sekolah berstandar internasional dihilangkan, itu oke banget. Akhirnya apakah tetap membuat kesamarataan? Kan tidak juga misalnya. Tetap tagline ataupun nama di sekolah tersebut yang baik akan tetap baik tuh. Ya. Nah, sekarang bagaimana halnya bukan hanya casing nama yang diubah,
tetapi benar-benar kualitas dari SDM gurunya, lalu input anak-anak lulusannya, output ataupun inputnya masuk ataupun keluar, ini menjadi sebuah catatan besar gitu ya. Ketika zonasi ini memang kita hilangkan, atau bahkan menurut saya singkatnya gitu ya, langsung saja ganti istilah dengan nama tadi saya sampaikan, zonasi sudah nggak ada lah gitu. Jadi kalau menurut Mas Walpres ini kan jangan sampai gitu ya, jangan sampai ketika zonasi ibu-ibu lulusan itu sampai sekarang udah tadi tuh yang sempat kita lihat di previewnya TV One gitu ya, mengganti kakak gitu kan, terus mereka dengan mendekat-dekatkan sekolah akhirnya bermain belakang dengan kepala sekolah atau bahkan dinas pendidikan provinsinya. Jadi titip anakku sekian rupiah. Nah, yang pola-pola lama terulang kembali. Nah, ini menjadi saya sepakat sama Prof. Cecep, harus ada evaluasi secara holistik gitu ya untuk dapat menangani permasalahan ini. Dan tadi sekolah unggul bagaimana caranya nih? Kita samaratakan kualitas mutu pendidikan yang ada di sekolah-sekolah negeri. Baik, gitu, baik. Terakhir mungkin sedikit, Prof. Ya. Ini sebenarnya ada begitu banyak kompleksitas permasalahan pendidikan dan juga meningkatkan kualitas Betul. pendidikan. Tapi untuk langkah terdekat tentunya ini kan masih menjadi kajian dari pemerintah. Apa yang harus ditempuh dalam waktu terdekat ini? Atau sebenarnya ide dari Pak Gibran untuk mewujudkan pendidikan yang berbasis digital ini masih agak jauh sebenarnya dari cita-cita kita? Ya memang kita seperti ini ya, berlari sambil membetulkan tali sepatu istilah saya. Memperbaiki soal pendidikan kita itu. Ketika zonasi atau prestasi ataupun bentuknya ketika PPDB diperbaiki tanpa memperbaiki ya standarisasi kualitas yang lain, itu juga nggak banyak pengaruh terhadap kualitas pendidikan. Jadi ini harus secara paralel ya, PPDB iya dia bagian dari standar-standar lain yang harus juga diperbaiki. Tapi yang terpenting adalah sebetulnya komitmen pemerintah sendiri ya, seluruh bangsa ini mencerdaskan kehidupan bangsa. 20% aja dulu dana pendidikan itu ya untuk kementerian yang ngurus pendidikan. Kalau itu bisa, insya Allah nanti ya sekolahnya relatif standar tuh, gedungnya, fasilitasnya, anggarannya, ya mulai dari situ. Tapi memang ini harus dibuat peta jalan pendidikan ya atau grand design yang hebat. Ya, ini bagus nih kementerian-kementerian baru ini. Mudah-mudahan ini menjadi peta jalan ya menuju Indonesia emas seperti diinginkan oleh Wapres. Oke. Kita dukung bersama kementerian kita dukung bersama, harapan kita bersama, dan terima kasih sekali lagi atas masukan dari Prof. Cecep. Terima kasih Bu Hetiva, terima kasih juga Pak Dirgantara sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sehat selalu. Ya.